acara webinar pada hari ini. Kami mohon maaf atas keterlambatan waktunya. Dan untuk teman-teman yang masih belum join, dipersilakan untuk join. Karena acara sebentar lagi kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih kepada para narasumber dan para peserta seminar yang sudah bergabung di webinar hari ini dengan tema yaitu bagaimana distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia? Apakah vaksin dinilai menjadi penyelesaian? Webinar ini diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Diploma 3 Asuransi Kesehatan, Diploma 3 Administrasi Rumah Sakit, dan Sarjana Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Perkenalkan, saya Estika Putri Cahyani Gule, mahasiswa D3 Asuransi Kesehatan, akan memandu acara pada hari ini. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk menyapa para narasumber dan seluruh peserta yang sudah bergabung di Zoom meeting. Selamat pagi, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Astrid Novita SKM MKM selaku Wakil Ketua STIKIM. Yang terhormat Bapak Hedi Hardiada SK MKM selaku Kepala Departemen Vokasi STIKIM sekaligus sebagai open speech pada acara webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Rizky Kusuma Hartono SKM MKM PhD selaku Kepala Departemen Ilmu Kesehatan STIKIM. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Desi Kartikaningsi Mars, dosen Prodi Administrasi Rumah Sakit selaku narasumber pertama. Yang terhormat Bapak Dr. Bagus Satria Budi MKes, dosen Prodi Asuransi Kesehatan selaku narasumber kedua. Yang terhormat Ibu Widya Astuti S.Farm, dosen Prodi Farmasi di STIKIM sebagai moderator acara webinar pada hari ini. Dan yang terhormat kepada seluruh dosen Departemen Ilmu Kesehatan dan seluruh dosen di lingkungan STIKIM. Terlebih yang kami banggakan kepada seluruh peserta acara webinar pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Kedua, penyampaian tata tertib. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars STIKIM. Keempat, opening speech. Kelima, pemaparan materi. Keenam, sesi tanya jawab. Dan ketujuh, sesi foto bersama. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar. Yang pertama, seminar online akan dimulai sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu pukul 9 sampai dengan pukul 12 WIB. Yang kedua, peserta seminar memasuki ruang tunggu atau waiting room online sekitar 30 menit sebelum acara dimulai, dan toleransi keterlambatan adalah 10 menit setelah acara dimulai. Ketiga, peserta mengisi daftar hadir yang telah diberikan oleh panitia. Keempat, mikrofon peserta harus dalam kondisi mute. Kelima, selama pelaksanaan, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui chat room. Keenam, moderator akan membacakan pertanyaan ataupun tanggapan peserta terhadap yang terdapat dalam kolom chat pada sesi diskusi atau tanya jawab. Ketujuh, peserta dapat mengajukan pertanyaan atau tanggapan secara langsung kepada pemateri setelah dipersilakan oleh moderator. Kedelapan, e-sertifikat akan diberikan kepada peserta jika peserta seminar mengikuti acara ini hingga akhir.
Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars. Mari belajar, mari berkarya, mari membantu untuk kesejahteraan dan kesehatan bangsa. Maju membangun akademisi dan profesi kesehatan. Sedikit maju Indonesia sehat, maju dan jayalah sedikit selalu untuk kesejahteraan Indonesia. Mari belajar, mari berkarya, mari membangun untuk kesejahteraan dan kesehatan bangsa. Maju membangun akademisi dan profesi kesehatan. Sedikit maju Indonesia sehat, maju dan jayalah sedikit selalu untuk kesejahteraan Indonesia. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan acara webinar oleh yang terhormat Bapak Hedi Hardiana SK MKM. Selamat pagi Pak Hedi. Ya, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kepada Bapak saya persilakan untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, saya Hedi Hardiana,
selaku Kepala Departemen Vokasi Stikes Indonesia Maju, yang dimana saat ini adalah mewakili Ibu Dr. Astrid Novita, SKM MKM, yang saat ini berhalangan hadir, tidak bisa memberikan opening speech. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa di sini, gitu ya, dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, D3 Administrasi Rumah Sakit, dan D3 Asuransi Kesehatan, yang telah membuat acara ini, kita webinar dengan tema bagaimana vaksin COVID-19 di Indonesia, apakah vaksin dinilai menjadi penyelesaian, gitu ya. Semoga dalam prosesnya webinar ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, upgrade pengetahuan, gitu ya, bagaimana kondisi COVID saat ini, dan tentunya ini bisa menjadi bekal untuk kita semua bahwa sebagai generasi penerus bangsa, apa yang akan kita lakukan ke depan sebagai tenaga kesehatan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, yang insya Allah di mana narasumber ini berkompeten pada bidangnya, gitu ya. Jadi nanti ada dua topik yang akan disampaikan, yaitu terkait distribusi dan apakah vaksin ini bisa menjadi salah satu solusi di dalam penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Saya rasa saya tidak perlu menyampaikan banyak, gitu ya, kata-kata. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar bagaimana vaksin COVID-19 di Indonesia, apakah vaksin ini dalam menjadi penyelesaian, yang diselenggarakan oleh Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, D3 Administrasi Rumah Sakit, dan D3 Askes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Saya buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai opening speech pada kegiatan webinar kali ini. Semoga teman-teman peserta di sini bisa mendapatkan ilmu dari webinar yang telah kami laksanakan, gitu ya, dan panitia juga mendapatkan ilmu juga, gitu ya, pengetahuan di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hedi yang sudah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Dengan ini, acara webinar sudah resmi dibuka. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Widi Astuti, S-Farm, dosen Prodi Farmasi di Stikim. Dan sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Baik, nama Widi Astuti, riwayat pendidikan saat ini, menempuh program studi Magister Ilmu Kefarmasian atau peminatan obat bahan alam. Dan untuk pekerjaan saat ini, program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Itulah tadi tentang CV beliau dari Ibu Widi Astuti S-Farm. Selanjutnya dipersilakan kepada beliau untuk membantu pemaparan materi dari para narasumber. Kepada Ibu saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Widyastuti untuk memandu jalannya penyampaian materi pada webinar bagaimana distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia dan apakah vaksin dinilai menjadi penyelesaian. Tema yang sangat bagus yang dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang vaksin COVID-19 di Indonesia. Para hadirin peserta webinar pada hari ini, dua narasumber kita telah hadir. Narasumber pertama adalah Ibu Dr. Hajah Desi Kartikaningsih, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan narasumber kedua kita adalah Bapak Dr. Bagus Satria Budi, Magister Kesehatan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Terima kasih telah bergabung pada hari ini. Adapun materi pada hari ini, ada dua topik yang akan kita bahas dari kedua narasumber kita, yaitu yang pertama adalah pokok bahasan mengenai perkembangan vaksin COVID-19 di dunia dan di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Ibu Desi, dan materi yang kedua adalah distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus. Hadirin peserta webinar STIKIM, segera kita akan memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Desi Kartikaningsih, Magister Administrasi Rumah Sakit, dengan tema Perkembangan Vaksin COVID-19 di Dunia dan di Indonesia. Sebelum dimulai, saya akan membacakan CV beliau. Dr. Desi Kartikaningsih, Magister Administrasi Rumah Sakit, menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Yarsi pada tahun 2010, pasca sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit di Urindo pada tahun 2018, dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral pada tahun 2020. Adapun riwayat pekerjaan beliau, saat ini menjadi Wakil Direktur Medis Rumah Sakit As-Salam, Direktur Rumah Sakit Permata, Manajer Pelayanan Medis Rumah Sakit Permata, Manajer Pelayanan Medis RSPM, Direktur Rumah Sakit Arya Medika, Wakil Direktur Medis Rumah Sakit MM, Manajer Pelayanan Medis Rumah Sakit MM. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widyastuti. Ya Bu, sehat Ibu hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga kita semua selalu dilindungi dari virus COVID ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Desi, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Ibu Desi untuk memaparkan materi pertama kami terkait perkembangan vaksin COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Kepada Ibu Desi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Widyastuti. Terima kasih yang saya hormati Bu Dr. Astrid Novitas sebagai Wakil Ketua STIKIM yang mewakili Pak Hedi Hardiana, Dr. Agus Satria selaku narasumber kedua, para dosen STIKIM dan para panitia atas terselenggaranya webinar hari ini. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat bertemu secara online pada webinar ini. Sebelum masuk ke vaksin, mungkin saya akan sedikit cerita dulu. Kalau kita lihat berita-berita dari negara lain, negara-negara mereka sudah takut akan adanya second wave, gelombang kedua. Karena mereka gelombang satunya sudah selesai. Nah, memasuki musim dingin itu yang akan memicu gelombang kedua. Nah, apa yang terjadi di negara kita? Gelombang satu saja belum tercapai. Kemudian ini masalah transmisi infeksi masih sering terjadi, masih ada penularan. Nah, ini yang menjadi concern kita sebagai orang kesehatan. Bagaimana mengatasinya? Dan menurut saya, jika 3M dikerjakan dengan baik dan disiplin tinggi, bisa mengurangi banyak sekali penularan. Kemudian yang kita kenal dengan 3T, testing, tracing, dan treatment. Apakah sudah maksimal? Terutama testing dan tracing. Ini masih perlu ditinjau kembali, apakah sudah maksimal? Nah, ini yang mendasari sebelum kita melangkah ke vaksin. Jika tidak dikerjakan, maka hasilnya pun juga akan mengecewakan. Sudah dikasih vaksin kok belum turun, belum landai juga kurvanya.
Nah, ini yang menjadi concern kita, apalagi saat ini kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru, gimana kita menyikapi hal ini. Pertanyaan mungkin akan muncul ya, apa betul sih vaksin bantu menurunkan gelombang menjadi landai, menghilang, atau berangsur-angsur? Nah, kita juga perlu lihat bahwa sejarah sebelum sebelum COVID ini, kita pernah mengalami namanya pandemi. Pandemi dibagi dua, itu dulu ada coronavirus dan pandemi karena influenza virus. Pandemi corona juga kita ketahui ada SARS dalam ini juga berhenti sendiri tanpa adanya vaksin. Kemudian MERS ada di Saudi Arabia. Ini juga tidak terjadi besar dan tanpa intervensi apa-apa. Pandemi influenza dari tahun 1918, Spanish influenza, ini didiamkan saja sampai health immunity, imun selama 3 tahun, kemudian berhenti. Nah, kita sebenarnya jangan bilang kapan sih pandemi ini akan selesai, tapi bagaimana kita menghadapi ke depannya. Baik, saya akan bicara tentang vaksin. Nah, menurut WHO, vaksin ini juga tidak akan cukup menghentikan pandemi virus corona. Vaksin COVID sendiri hanya menjadi salah satu alat untuk mengendalikan penyebaran virus. Tapi tetap setelah divaksin kita juga harus menjaga 3M tadi, ya. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian 3T juga. Ya. Ini saya bacakan lagi. Kasus kita saat ini jumlahnya makin lama makin naik. Tapi tingkat kasus meninggal ini di negara kita saya ambil di update 15 November 2020, jadi kasus aktifnya ini masih 12,83%. Kemudian kasus sembuhnya 83,92%. Kasus meninggal sendiri ini 3,26%, sedangkan di dunia kasus aktif ini 27,90%. Kasus sembuhnya ini 69,98%. Dan kasus meninggalnya adalah 2,42%. Ya, slide selanjutnya. Vaksin sendiri ini menjadi alat efektif untuk menghadapi penyakit infeksi, mencegah terjadi epidemi maupun pandemi penyakit, dan mengeradikasi penyakit menular. Vaksin juga untuk menangkal penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Kemudian menjadi harapan bagi setiap negara yang terpapar penyakit mematikan ini. Di mana COVID ini masih melanda di hampir seluruh negara, sebagian di negara bahkan dikabarkan mulai memasuki gelombang kedua pandemi. Vaksinasi COVID akan dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, di mana ini merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian, dan mendorong terbentuknya kekebalan tubuh di masyarakat sendiri. Ini juga bertujuan vaksin tersebut melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, serta menyeluruh juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampaknya sosial dan ekonomi masyarakat. Slide. Nah, saya akan menjelaskan bahwa tahapan pengembangan vaksin, ini tahapannya ada 5 tahap ya. Tahapan ini dimulai dari tahapan pengembangan di laboratorium, di mana untuk mendapatkan vaksin sesuai dengan virusnya, ini masuk pengujian. Nanti pengujian selanjutnya adalah praklinik. Ini akan dilakukan pada hewan, pada kucing dan pada kera. Pada kera dan pada tikus, mohon maaf. Kemudian tahap praklinik tentunya harus dinyatakan aman dan sudah dapat memberikan respon pembentukan antibodi. Vaksin ini akan membentuk antibodi untuk mempertahankan tubuh. Jadi harus dibuktikan dulu di hewan sebelum masuk ke fase klinik, ya, fase 1, fase 2, fase 3. Antibodi yang terbentuk juga harus cocok dengan antibodi yang untuk mempertahankan dari virus COVID tersebut.
Apabila ini sudah terbukti, maka dapat membentuk antibodi, maka dilanjutkan untuk didaftarkan ke izin edar, untuk memperoleh izin edar atau persetujuan ke Badan POM. Jika sudah disetujui, maka akan diproduksi massal dan dapat didistribusikan nanti ke masyarakat luas. Selanjutnya, slide. Ya, ini ada beberapa vaksin yang sudah uji klinis. Ya, peneliti di seluruh dunia tengah bekerja keras dengan meneliti lebih dari 150 vaksin untuk melawan COVID. 13 perusahaan farmasi terdepan dengan perkembangannya. Ini ada beberapa tahap yang sudah disetujui, ada Casino Biologic dari Tiongkok, kemudian Sinovac Biotech, kemudian Gamaleya Research Institute dari Rusia, kemudian yang memasuki tahap ketiga ini ada Moderna dan National Institute of Health Amerika Serikat, kemudian ada Pfizer dari Amerika Serikat, ada University of Oxford Inggris, kemudian ada Sinopharm dari Tiongkok, Murdoch Children Research Institute, Biotech Jerman, dan vaksin AstraZeneca ini dari Inggris, Swedia. Vaksin Oxford ini diproduksi dari AstraZeneca, ini menunjukkan, belum Mbak, respon kekebalan yang kuat pada dewasa berusia 60-an sampai 70-an tahun. Ini merupakan harapan untuk kelompok usia yang paling beresiko terkena virus. Uji fase kedua dari vaksin Oxford sendiri ini melibatkan 560 sukarelawan dewasa. Hasilnya pun juga sangat mengembirakan. Kemudian ada juga dari Sinovac Biotech. Ini juga cukup membuktikan bahwa vaksin ini melindungi vaksin dari manusia dari penyakit COVID. Kemudian uji klinis tahap ketiga Sinovac Biotech ini dilakukan di 5 negara berbeda. Salah satunya adalah Indonesia sendiri. Ada Arab Saudi, Brazil, Pakistan, dan Rusia. Nah, Pfizer sendiri mengklaim bahwa vaksin virus corona buatan mereka mencapai 95% efektif dan tidak memiliki efek samping yang serius. Sehingga uji coba vaksin tahap akhir di tengah kasus COVID meroket di seluruh dunia. Nah, belakangan ini juga Indonesia sedang melakukan uji klinis untuk vaksin yang namanya merah putih. Ini vaksin dikembangkan oleh 6 lembaga penelitian yang tergabung dalam konsorsium vaksin nasional. Ada Lembaga Biologik Molecular Agement, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Udayana, dan Universitas Airlangga. Vaksin merah putih ini masih dalam uji coba praklinis ke hewan. Jadi jika berhasil, vaksin yang diproduksi oleh peneliti-peneliti dari Indonesia ini akan masuk ke fase selanjutnya. Vaksin merah putih sendiri dikembangkan dengan platform subunit protein rekombinan, dan pengembangan ini terus meningkatkan keamanan dan efektivitas. Sehingga jika nanti vaksin tersebut sudah memperoleh izin yang baik, maka akan meningkatkan ke uji tahap selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ini sasaran penerima vaksin. Jadi, sasaran ini akan, menurut Menkes, akan mengungkap ada 107 juta orang yang akan menerima vaksin COVID-19. Ini adalah skemanya garda terdepan, 3,4 juta, kemudian masyarakat dan pelaku ekonomi, 5,6 juta, tenaga pendidik, 4,3 juta, kemudian aparatur pemerintah, 2,3 juta, peserta BPJS PBI,
86 juta, dan masyarakat berusia 19 sampai 59 tahun 57 juta. Ini sasarannya adalah garda-garda terdepan yang nantinya mereka adalah orang yang pertama kali untuk dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sering terpapar atau yang sering berhubungan dengan virus-virus yang sekarang ini sedang booming di Indonesia, yaitu COVID-19. Supaya mereka garda terdepan ini bisa terlindungi terlebih dahulu, karena mereka yang sering terpapar, ya, dibanding kita yang tidak langsung berhubungan dengan virus tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi atas pemaparan materinya. Sangat menarik dan informatif sekali terkait dengan bagaimana sih sampai di mana vaksin di Indonesia sudah mulai berjalan dan seperti apa bentuk penyelesaian vaksin COVID-19 sendiri di dunia. Baik, untuk peserta webinar STIKIM, ya silakan jika ingin bertanya, kami sediakan pada kolom chat Zoom dan juga dapat bertanya langsung nanti dengan menggunakan raise hand. Tapi ditahan dulu, pertanyaannya nanti akan kami bacakan dan kami persilahkan di akhir pemateri yang kedua. Mungkin Ibu Desi dapat menunggu sejenak sambil nantinya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Seperti itu. Baik Ibu Desi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada seluruh peserta webinar, ya semoga masih semangat karena kita akan segera memasuki materi yang kedua, yaitu distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus. Sebelum memasuki materi yang kedua, saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Bagus Satria Budi, Magister Kesehatan. Bapak Dr. Bagus Satria Budi, Magister Kesehatan, lahir di Lumajang, 30 April 1958. Pekerjaan, konsultan asuransi, kesehatan masyarakat, dan pengembangan intelijensi anak. Keanggotaan dalam organisasi profesi, sangat banyak ya Pak ya, saya bacakan yang paling terbaru Pak, izin. Yaitu pada tahun 98 menjadi Ketua Tim Pembina Pelayanan Balai Pengobatan Swasta Sekabupaten Rejang, Lebong, Provinsi Bengkulu. Pengalaman jabatan, saya bacakan yang terbaru Bapak, mohon izin ya karena Bapak cukup banyak sekali di sini. Di tahun 2014 menjadi Ketua Program Pembina Peningkatan Perkembangan Intelijensia Yayasan Pelita Bangsa. Lalu pengalaman pekerjaan ya dari mulai tahun 1992 di BKKBN Pusat Jakarta. Saya bacakan yang paling terbaru, Pak. Di tahun 2005 di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu riwayat pendidikan tahun 2000 sampai tahun 2002 Magister Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di tahun 98 Management and Utilization of Drug for Child and Mother Manihoy University Bangkok. Di tahun 93 Nutrition Surveillance Planning and Evaluation for Children among Development Countries University of Chile Santiago. Tahun 1985 Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pengalaman kajian, saya bacakan yang paling terbaru, Bapak. Agustus 2004 menjadi analisa intervensi efektif pelayanan kesehatan ibu dan anak keluarga miskin di Dinkes Kota Tangerang. Baik, kepada Bapak Bagus, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Sehat, ya. Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Bapak sudah siap, Pak, untuk mengisi materi kedua, Pak? Ya, siap. Oke.
Baik, terima kasih Baik, Bapak. saya akan Akan kepada Bapak Bagus untuk mengisi materi tentang pendistribusian vaksin COVID-19 di Indonesia. Kepada Bapak Bagus, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendistribusian vaksin COVID-19 di Indonesia? Tapi sebelum ke arah pendistribusian, kita nanti harus tahu kenapa ini ada pandemi. Jelas pandemi ini sudah ditetapkan oleh WHO pada 11 Maret 2020. Artinya ini adalah force major ya kalau dalam hitungan asuransi. Oke. Nah, slide berikutnya. Nah, masuk corona yang mematikan. Jadi ini ada 7 yang teridentifikasi yang menginfeksi manusia. Ini yang menjadi perhatian dalam force major. Ya. Oke, saya tidak usah sebut satu persatu, kita langsung saja ke berikutnya. Kemudian ada replikasi virusnya, ya. Dan ini memang seperti bola liar, ya, bisa kemana-mana dan bisa penyakitnya juga bervariasi gejala-gejalanya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, yang paling penting yang berikutnya adalah ini manifestasi klinis, ya, sakit kepala, demam, dan seterusnya, karena ini kan membutuhkan obat semua. Dan kalau sudah membutuhkan obat, berarti harus ada jaminan supaya bisa terselesaikan agar manusia itu dapat tetap hidup layak dan efektif untuk menjalankan hidupnya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita tahu cara penularan tadi oleh pembicara pertama sudah disampaikan. Jadi rata-rata 5-6 hari kan ini, kemudian sampai 14 hari. Dan tentu saja kita harus melakukan upaya-upaya dari pola-pola masa inkubasi ini. Ya. Jadi ini masih belum bisa masuk di dalam asuransi karena masih urusannya dengan force major. Ya. Kalau sudah maintenance baru bisa masuk di asuransi. Slide berikutnya. Ya. Nah, kita tahu faktor risiko. Nah, risiko ini penyakit komorbid, ya, kemudian merokok, obesitas, terus usia, riwayat perjalanan tinggal daerah transmisi, kontak kasus, konfirmasi, probabilitas. Dan ini semua harus diperhitungkan di dalam strategi menyelesaikan treatment-nya. Ya. Nah, slide berikutnya. Nah, sekarang kita menginjak ke Indonesia. Penyebarannya cukup luas ya. Ini. Ya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai force major. Jadi asuransi itu belum bisa mengcover ini yang force major. Karena ini masih tanggung jawabnya adalah tanggung jawab publik yang masih di luar jaminan. Ya. Sama dengan bencana alam dan sebagainya kan tidak bisa. Jadi ini masuk di dalam, makanya di dalam penanggulangan oleh pemerintah, ya, masih pemerintah APBN. Oleh karena itu APBN menyediakan jumlah yang begitu besar untuk menyelesaikan pandemi ini, force major ini. Ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, inilah strategi pengendalian yang dianjurkan oleh pemerintah dan ini nanti akan dicatat oleh asuransi, ya kan? Ketika masanya sudah stabil, sudah bisa dipindahkan ke keadaan normal, ya, menormal menurut keputusan dari Menteri Kesehatan tentunya. Ya. Jadi ini ada tes, yaitu ada 3T, ya kan? Tes, treat, dan trace. Kemudian ada lagi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi ini menjadi suatu kebiasaan baru yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat.
Nah, ini merupakan strategi yang tadi sudah dibaca oleh pembicara pertama. Kenapa masih meningkat? Mungkin karena persoalan ketidakdisiplinan dalam melakukan strategi ini. Ya, lanjut slide selanjutnya. Nah, sekarang pencegahan dan pengobatan. Memang belum ada vaksin dan obat yang spesifik. Pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatik saja dan suportif. Vaksin masih dalam tahap pengembangan seperti pembicara yang pertama. Kemudian pencegahan dilakukan di masyarakat dengan dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengembangan vaksin. Tadi saya kira sudah disebut, saya kira ini tidak saya ulang lagi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita harus tahu dulu tujuan vaksin. Tujuan vaksin itu kan agar menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok, ya, herd immunity, untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Yang berikutnya adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan yang terakhir menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Ya, itu. Oke, lanjut. Nah, ini strateginya. Ya. Nah, strateginya tentu pemberian vaksin ini nantinya ini ya, karena ini kan masih belum, itu pasti garda yang terdepan itu adalah puskesmas, ya, dokter-dokter yang ada di puskesmas, ya. Dan ini ada tata caranya, ya. Kita tes dulu, ya kan, kalau misalnya dia dalam keadaan sakit atau dia masih reaktif tapi belum ada, kita harus pastikan. Karena yang namanya vaksin itu diberikan pada orang yang sehat, bukan pada orang yang sakit. Tapi kalau sudah sakit, tidak mungkin diberikan vaksin ini, karena justru malah memperberat. Vaksin ini ada diberikan pada yang sehat. Ya, ketika dites misalnya positif, tapi dalam keadaan sehat masih jauh, mungkin saja ini bisa. Nanti ini harus ada keputusan-keputusan strategi baru yang akan dikeluarkan oleh Depkes. Oke, jadi ini surveillance-nya, keamanan vaksin ini harus diperhatikan. Ya. Lanjut. Nah, prioritas pemberian tadi sudah disebut sama pembicara yang pertama. Nah, memang ini ada di Permenkes, ya, di Peraturan Menteri Kesehatan. Ya, ini yang saya lihat dari peraturan pemerintah, dan Menteri Kesehatan juga membuat operasionalnya. Ya. Oke, lanjut. Jadi yang didahulukan adalah petugas garda terdepan. Ya. Kebijakan Pasienkes sebagai pemberi vaksin. Jelas di sini, ya kan, itu adalah puskesmas. Ya, puskesmas membantu rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, kemudian memberikan pelayanan imunisasi COVID ini, pelaksana kegiatannya harus menerapkan prinsip protokol kesehatan. Jadi tetap strategi tadi, protokol kesehatan tetap dijalankan, ya kan? Kemudian diberikan vaksin. Saya kira kalau strategi tadi dijalankan, mungkin belum sampai kepada fase vaksinasi, ini sudah landai sebetulnya. Mungkin kita tidak disiplin, ya, banyak opini-opini yang menyesatkan di sosial media menyebabkan tidak bisa landai, justru fluktuatif, ya, fluktuatif. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita ketika nanti vaksin ada tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, mungkin, ya, harus pilih-pilih karena ini kan untuk orang yang sehat. Yang sakit sudah tidak bisa lagi, harus selesai sehat, ya. Nah, jadi kebijakan yang berikutnya, lanjut. Kan ada wacana dari pemerintah mengenai kebijakan gratis dan berbayar. Jelas kalau misalnya prinsip masuk di asuransi, misalnya masuk di asuransi, nanti harus sudah
kondisinya sudah stabil, bukan masuk lagi dalam ranah force majeure. Jadi bukan lagi masuk dalam pandemi, ya kan? Jadi sudah pandemi ini dicabut dan baru bergerak itu mengenai asuransi. Nah, kalau bicara mengenai kebijakan gratis dan berbayar, itu pertama pemerintah akan melakukan atau memanfaatkan pendataan dari BPU dan PU. Maksudnya PU itu penerima upah, kalau BPU itu bukan penerima upah. Jadi dari peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu mulai 1 November ini sedang didata ini. Sebetulnya kalau memang mau tahu, lihat aja di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kebetulan saya pegang perisainya, salah satu perisai dari Ketenagakerjaan. Nah, yang kedua adalah penerima upah yang berbayar. Ya. Gimana taunya penerima upah yang berbayar? Kalau upahnya itu di atas UMR. Ini nanti akan dikenakan berbayar. Bukan penerima upah dengan iuran berdasarkan hitungan di bawah UMR. Ini ikut gratis. Ya. Jadi tadi itu kalau upah yang berbayar, ya penerima upah yang berbayar, itu kalau di atas UMR. Jadi kalau di bawah UMR juga dinyatakan gratis. Ya kan? Kemudian bukan penerima upah dengan iur berdasarkan hitungan di bawah UMR juga gratis. Ya. Nah, sebenarnya data BPU dan PU sudah tersedia memang di Ketenagakerjaan. Kenapa kita tidak mengambil data itu gitu? Justru asuransi kesehatan itu mencari sendiri. Ya. Ini memang salahnya karena asuransi kita tidak satu atap. Sebetulnya kalau satu atap, itu BPJS Kesehatan sudah nggak bayar lagi. Karena iurnya yang masuk di dalam Ketenagakerjaan, yang jumlahnya semuanya 10%, di situ ada 5,7%-nya itu sebetulnya milik kesehatan, tetapi dibelokkan menjadi JHT. Jadi ini sedikit ilustrasi ya, dimasukkan sebagai JHT. Di mana JHT itu adalah bukan kebutuhan sosial, tetapi itu tuntutan sosial. Nah, sedangkan yang dijamin dalam asuransi sosial itu adalah kebutuhan, bukan tuntutan. Oleh karena itu, inilah yang juga membuat ribut di Omnibus Law. Ya. Omnibus Law itu kan mau dihapus jaminan hari tua atau pesangonnya itu akan dihapus. Ya, masuk di sini. Nah, itu yang bikin heboh. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini kebijakan vaksin di daerah. Ya. Kalau kita melihat daerah punya jaringan ya, bagaimana vaksin itu diberikan di daerah. Jadi daerah sudah menentukan rumah sakit daerah, terutama puskesmas ya daerah ini akan melaksanakan pemberian vaksin. Jadi pemberian pelayanan imunisasi COVID-19 ini juga melibatkan peran swasta sebagai bagian dari public-private. Ya. Oke, lanjut. Ada juga klinik imunisasi. Nah ini alurnya ya, pelayanan vaksin. Rumah sakit, puskesmas, klinik imunisasi, ya kan, rumah sakit swasta, ya, semua di bawah koordinasi Dinas Kesehatan, ya, di mana di sana ada tim jejaring layanan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting. Ya. Syarat mendapat vaksin, tentu dalam keadaan sehat, bukan sakit. Ya. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, membayar bagi yang berbayar berdasarkan data BPJS. Jadi ini tentu dalam keadaan yang sudah nanti misalnya pandeminya sudah dicabut, baru asuransi kesehatan ini berfungsi, ya,
kalau sudah dicabut. Kalau belum dicabut, belum bisa karena itu kondisinya adalah masih force major, ya masih tanggungan APBN, bukan tanggungan dari dana abadi dari BPJS baik kesehatan maupun ke tenaga kerjaan. Ya. Oke, lanjut. Nah, peran BPJS atas vaksin. Ya. Ini memang ada aturannya juga ya di manajemen daripada asuransi. Pertama, memastikan vaksin ini sudah legitimasi manfaatnya dan karena apa? Karena ini untuk menghindari abuse dan moral hazard. Jadi kalau masih belum tahu khasiat kemanfaatannya, keampuhan dan manfaatnya, itu tidak bisa dipakai untuk asuransi ya, treatment di asuransi. Ya, ini kalau dipaksakan masuk itu masuk dalam mungkin kalau tidak tahu khasiatnya disebutnya abuse, tapi kalau tahu khasiatnya tapi tidak efektif itu disebut moral hazard, ya kan? Tidak bisa dibenarkan ini digunakan. Yang kedua, mempercepat distribusi vaksin melalui pemberian vaksin dalam skema kapitasi. Jadi nanti ini dalam skema kapitasi ya, nanti kalau sudah pandeminya dicabut dan itu dalam keadaan normal dan vaksin itu menjadi sesuatu yang normal diberikan, itu maka ini masuk di dalam kapitasi. Jadi di puskesmas-puskesmas itu jemput bola melakukan imunisasi ya, karena masuk di kapitasi. Kapitasi kan adanya di puskesmas. Yang ketiga, memberikan data BPJS untuk yang berbayar dan vaksin yang di Fasiankes yang ditetapkan oleh Pemda. Nah, ini juga harus datanya sudah bagus semua ya. Untuk orang-orang kaya nanti dia akan berbayar berdasarkan data ini. Ya. Jadi tidak semuanya karena mungkin pemerintah berat juga ya ini membiayai seluruhnya. Tapi kan di BPJS itu juga dilihat kalau yang di bawah UMR baru diberikan gratis atau yang dikenal dengan PPS ya, penerima biaya iur. Itu juga gratis. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, sebelumnya coba. Syarat. Oke. Jadi kesimpulannya, pemberian imunisasi vaksin dan penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan upaya akselerasi dalam rangka penanggulangan pandemi. Ya. Jadi pada saat ini asuransi belum berperan. Cakupan yang tinggi dan merata merupakan upaya pembentukan kekebalan yang luas dan memutus rantai penularan. Nah, baru yang kedua ini asuransi ikut campur karena pasti sudah dicabut peristiwa force major-nya pandemi ini, maka diserahkan kepada BPJS. Dan inilah yang menjadi concern dalam diskusi hari ini, agar kita tahu bagaimana yang seharusnya jalannya asuransi ini terhadap imunisasi COVID-19. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bagus atas penyampaian materinya. Sekarang kita lebih paham ya Pak ya, bagaimana nantinya distribusi vaksin sampai ke seluruh lapisan masyarakat ya Pak. Semoga vaksin ini benar-benar bisa segera sampai dan kita pun semakin tenang Pak dalam menjalani kehidupan new normal kita sekarang ini. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bagus. Untuk peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, saya persilahkan ya terlebih dahulu untuk peserta yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita, silakan raise hand di Zoom-nya ya untuk dapat bertanya langsung.
sebelum saya membacakan pertanyaan dari via chat Zoom. Baik, ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin Bapak dan Ibu sambil menunggu, saya akan membacakan pertanyaan dari via chat Zoom. Pertanyaan pertama dari Endro untuk Dr. Desi. Apakah orang yang sudah diberi vaksin akan terkena lagi COVID? Dan bagaimana pula bagi orang yang sudah terkena COVID diberi vaksin, apakah juga bermanfaat? Baik, untuk pertanyaan pertama kepada Dr. Desi, saya persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Endro ya. Ya. Bahwa, perlu kita ketahui bahwa vaksin ini memang saat ini sedang dalam uji coba dan pengembangan. Vaksin yang saat ini masih dikembangkan, ini memang kita ketahui bahwa dengan divaksin ini bukan artinya pandemi selesai, namun ini hanya bersifat mengendalikan, ya, tapi tetap harus menjaga 3M tadi yang saya jelaskan, kemudian 3T, ya. Jadi memang vaksin yang diberikan ini bukan menyembuhkan, artinya bukan setelah divaksin terus kemudian tidak mungkin terkena lagi gitu ya. Ya kalau kita sudah divaksin kemudian bisa terkena berarti protokol kesehatan tadi belum dijaga dengan baik seperti itu. Jadi memang saat ini memang masih dalam pengembangan untuk uji coba vaksin. Jadi vaksin sendiri untuk vaksin COVID itu memang bukan untuk penyembuhan atau bukan pengobatan ya, tapi ini adalah untuk pencegahan dan pengendalian supaya pandemi ini tidak semakin menyebar. Begitu Mbak Bu Widya Stuti. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga sudah puas ya, Endro. Selanjutnya Ibu mungkin sekaligus untuk pertanyaan yang kedua dari Nispa. Mungkin sudah banyak membaca di artikel atau berita di TV, yaitu akan hadirnya vaksin di Indonesia pada tahun 2021. Apakah munculnya vaksin ini sangat mungkin dan bagaimana tingkat keamanannya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Mbak Nispa. Ya, vaksin ini memang sudah banyak sedang dilakukan uji coba ya. Sudah ada yang masuk ke uji coba ketiga, fase 3. Kemudian Indonesia sendiri juga sudah sedang dalam melakukan penelitian terkait dengan vaksin yang nantinya akan diedarkan atau didistribusikan ke masyarakat. Jadi memang vaksin sendiri ini memang saat ini masih dalam uji coba ya. Dan untuk waktunya sendiri juga kita belum tahu sampai kapan. Cuman diperkirakan ini akan segera rilis mungkin akhir Desember atau awal Januari 2021. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Desi. Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir dari Lita ingin bertanya, Dok. Bagaimana dengan para peserta yang melaksanakan pengujian fase klinis terhadap COVID? Apakah aman, ya? Dan bagaimana protokol kesehatan yang berlangsung selama proses pengujian dari klinis vaksin tersebut, Dok? Terima kasih. Begitu, Dok, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Memang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah dilakukan pengujian ya fase 3 itu di Bandung ya. Ini ada beberapa relawan juga yang sudah diuji cobakan. Untuk efek samping sendiri yang ditimbulkan itu tidak terlalu parah ya. Jadi mungkin dilaporkan ini dari peneliti yang saya baca di artikel juga memang hanya efek sampingnya adalah efek samping lokal dan sistemik gitu. Jadi fase 1 itu 30% efek lokal dan 3% tuh efek 3% efek dari sistemik sendiri. Jadi memang
tidak ada yang ibaratnya memperparah dari setelah diberikan vaksin. Jadi insya Allah pemerintah juga mengeluarkan vaksin pasti sudah dengan dilakukan pengujian dan keamanan serta efektivitasnya bisa diberikan kepada masyarakat luas. Baik, pada Bu Desi, terima kasih atas jawabannya. Kami jadi semakin tenang, Bu, terkait dengan bagaimana vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia, dan banyak sekali memang berita-berita yang tidak tahu mana yang benar, mana yang bukan terkait dengan vaksinnya, dari mulai prosesnya, dari mulai pengujiannya. Dan ini sangat memberikan ketenangan tambahan bagi kami, supaya kami nanti ketika melakukan imunisasi vaksin, ya, jadi jauh lebih tenang kembali. Baik, Ibu Desi, terima kasih untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin Ya, terima kasih, Mbak. Ya, selanjutnya kepada Bapak Bagus, pertanyaannya. Yang pertama dari Erna, Pak. Kira-kira, adakah hambatan dalam pendistribusian vaksin di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oke, baik Bu Erna, kalau pertanyaannya seperti itu. Cuman kan ini belum terjadi ya. Karena ini masih berprediksi. Saya kira kalau itu melakukan pendistribusiannya seperti pola kapitasi, itu insya Allah tidak akan ada terjadi hambatan. Tetapi kalau ini lepas dari dari aturan di asuransi, mungkin terjadi hambatan, karena itu kan berbeda itu jalurnya, ya kan? Semoga saja nanti itu keputusannya lewat teman-teman atau lewat jaringan-jaringan di asuransi, karena jaringan asuransi ini sudah settle, ya sudah settle. Sedangkan kalau yang dari yang sekarang ini tim, ya kan, tim penanggulangan itu kan itu bentukan baru mendadak, ya kan, dan itu contohnya saja ketika pembagian BLT itu kan juga banyak kendala kan di lapangan, sehingga sulit mengatasinya. Jadi kalau misalnya lewat penanggulangan ini yang dipakai acuannya, kalau akan terjadi hambatan atau kendala, maka ya solusinya ya lewat jaringan daripada asuransi. Saya kira itu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Dr. Bagus. Mungkin selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, jika penerima vaksin COVID hanya diberikan kepada pasien BPJS, bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang belum menjadi peserta BPJS sampai saat ini? Ini pertanyaan dari Ervina, Pak. Silakan Bapak. Ya. Oke, saya kira betul sekali ya, perlu diantisipasi bagi yang belum ikut peserta BPJS. Oleh karena itu, data daripada EKTP ini menjadi penting. Pakai data EKTP ya. Siapa saja dari EKTP itu yang belum masuk. Nah, mungkin nanti kalau memang pemerintah jeli, ya kan, ketika mendistribusikan untuk tim penanggulangan, itu yang dikejar adalah yang tidak menjadi peserta BPJS. Sementara yang sudah jadi peserta BPJS didistribusikan lewat BPJS. Saya kira itu yang paling bagus dalam solusi menyelesaikan agar supaya tercapailah imunisasi yang bersifat universal ya dalam jumlah besar. Saya kira itu jawabannya. Baik, terima kasih untuk Pak Bagus. Mungkin Pak ini pertanyaan terakhir Pak dari Lita Pak. Apakah nantinya akan ada pihak swasta yang akan mengeluarkan vaksin selain dari pemerintah yang tadi Bapak sebutkan, yang berbayar dan yang tidak berbayar, sehingga masyarakat dapat memilih vaksin COVID yang dari pemerintah ataupun dari pihak swasta yang mengeluarkan? Baik, terima kasih Bapak. Ya. Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Baik, dalam regulasi tentu pemerintah yang pegang. Karena ini masuk dalam koridor force majeure pandemi. Jadi sebetulnya swasta harus ngikut ke pemerintah, nggak bisa dia mengadakan sendiri. Ya kan? Saya berpendapat bahwa kalau
swasta ikut di situ, mungkin distribusinya adalah melalui tim, ya, tim penanggulangan bencana. Sementara yang bukan swasta, yang negara itu lewat yaitu jaringan BPJS Kesehatan. Karena di sana kan lengkap puskesmas dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab dalam kesempatan ini. Semoga saja nanti pemerintah itu strateginya tepat gitu, ya. Karena jelas yang tidak ikut peserta itu kan liar di mana. Nah, itu dikerjakan oleh tim penanggulangan, ya. Toh tim penanggulangan itu nanti kalau di daerah juga di bawah perintah kepala daerah juga, ya kan. Yang penting adalah kata kuncinya di sini adalah data. EKTP harus bagus. Saya kira EKTP sekarang sudah ya mungkin tinggal 0,001% yang belum baik, ya. Akhirnya semua kan baik. Adminduk kita sudah cukup baik, ya, tidak ada KTP double-double lagi sekarang, ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab dalam kesempatan ini. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih kepada Dr. Bagus atas jawabannya. Kita jadi semakin tahu nantinya kita sebagai masyarakat harus kemana supaya bisa mendapatkan vaksin yang baik dan benar. Dan nantinya supaya kita tahu tidak ada lagi pihak-pihak swasta yang memang pihak swasta bodong, mohon maaf ya Pak ya, yang memang memanfaatkan situasi supaya mendapatkan vaksin lebih dulu, biasanya seperti itu. Hanya masyarakat itu seperti itu biasanya. Baik, untuk sesi tanya jawab hari ini saya cukupkan di 3 penanya, atau mungkin ada boleh 1 orang yang mau raise hand langsung sebelum saya tutup sesi tanya jawabnya. Ya, mungkin sudah cukup Bapak dan Ibu. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena keterbatasan waktu. Sesi jawabnya saya cukupkan sampai di sini. Jika masih ada yang ingin bertanya, mungkin dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Dr. Desi atau Dr. Bagus bila nanti bertemu kembali di lain kesempatan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada 2 pembicara pada hari ini. Sangat informatif sekali dan benar-benar membuka wawasan kita kembali terkait dengan dari mulai proses pengadaan vaksin sampai bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin dengan cara yang baik dan benar. Mungkin di akhir kata, ada yang mau disampaikan kembali untuk Dr. Desi? Pesannya adalah tetap menjaga protokol kesehatan Pak 3M supaya kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Baik, terima kasih pada Dr. Desi. Selanjutnya kepada Dr. Bagus, ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Ya, mudah-mudahan teman-teman yang mengerti asuransi, ya, jadi penggunaan vaksin itu kalau sudah bukan dinyatakan pandemi lagi baru masuk ke asuransi. Ya. Saya kira itu. Oke. Baik, Dr. Bagus, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak ya kepada Dr. Desi dan Dr. Bagus atas penyampaian materi hari ini. Semoga di lain kesempatan kami dapat berdiskusi kembali dengan Dr. Desi dan Dr. Bagus. Dan pemaparan materinya saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya undur diri, saya akan memberikan kesimpulan terkait materi webinar pada hari ini. Untuk materi yang pertama terkait perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia adalah vaksin memiliki 5 tahap pada saat prosesnya. Ya, pertama adalah tahap penelitian, yang kedua adalah tahap preklinik, ya, di mana dengan menggunakan hewan uji. Selanjutnya untuk menguji keamanan dan respon terhadap antibodi, baru dimasukkan ke dalam fase klinik 1, fase klinik 2, fase klinik 3. Setelah itu mendapatkan persetujuan ya dari BPOM dan dapat diedarkan kepada masyarakat. Vaksin di Indonesia dengan nama vaksin merah putih ya sudah dilakukan penelitian oleh 6 lembaga penelitian. Sasaran vaksin COVID di Indonesia antara lain adalah garda terdepan, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, peserta BPJS dan masyarakat usia 19 sampai 59 tahun. Adapun kesimpulan dari materi yang kedua terkait distribusi COVID-19, vaksin COVID-19 di Indonesia adalah COVID masih dalam posisi kategori post major yang tidak di-cover oleh asuransi sehingga masih dalam masuk penanggulangan pemerintah pada APBN negara. Adapun prioritas pemberiannya tetap
pertama adalah tenaga kesehatan, ya. Selanjutnya adalah kelompok non prioritas, ya, di mana di sini ada kelompok non medis, kelompok high risk dan sebagainya. Kebijakan pembiayaan vaksin ya terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan gratis dan kebijakan berbayar berdasarkan data dari BPJS Kesehatan ya mulai pada 1 November 2020. Syarat untuk mendapatkan vaksin adalah pertama, dalam keadaan sehat, ya, terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, ya, dan membayar bagi peserta berbayar berdasarkan data BPJS. Berikut adalah kesimpulan dari materi pada hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika salah kata dalam penyampaian materi webinar berlangsung. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi telah membantu jalannya pemaparan materi dari kedua narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kepada seluruh peserta diingatkan kembali untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang telah disediakan oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat. Link absensinya itu disediakan di kolom chat Zoom meeting. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada yang terhormat para narasumber dan peserta kiranya berkenan untuk kita foto bersama sebagai dokumentasi kami di STIKIM. Dipersilakan kepada narasumber, dosen, dan peserta lainnya untuk membuka kamera. Sesi foto akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Sesi foto akan dilakukan dalam 4 tahap. 1, 2, 3. Lagi. Sesi foto selesai. Dengan berakhirnya acara webinar pada hari ini, maka kami segenap panitia dari mahasiswa Program Studi Diploma 3 Asuransi Kesehatan, Diploma 3 Administrasi Rumah Sakit, dan Sarjana Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan para peserta atas partisipasinya dalam acara webinar pada hari ini. Dan kami segenap panitia memohon maaf jika banyak kekurangan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Saya tutup acara ini dengan alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali dengan acara webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Dok. Salam sehat semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Ya. Ya, Dok.